Welcome back, selamat datang kembali di kanal reviewer film Asia. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah serial asal Thailand yang sedang viral saat ini berjudul The Girl From Nowhere, yang dimana secara garis besar menceritakan petualangan si anak setan Nano dalam menghukum para pendosa. Jadi gak usah berlama-lama, kita langsung ke pembahasan filmnya. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus bikin alur cerita film menarik dan unik lainnya. So, selamat menikmati. Episode pertama petualangan si anak setan Nano. Seperti biasa, Nano memperkenalkan diri dan di sanalah seorang siswa yang bernama Nanai tertarik dengannya. Bak kail pancing yang dilempar, Nano membuat seakan-akan dirinya tertarik dengan Nanai. Tak butuh berapa lama, Nanai dan Nano menjadi sangat dekat, bahkan seperti sepasang kekasih. Momen ini dimanfaatkan oleh Jeng, sahabat Nanai, sebagai ajang taruhan. Berapa lama kiranya Nanai bisa meniduri Nano, dengan uang partisipasi sebesar 500 baht masing-masing orangnya. Patch, salah satu siswi yang menjadi korban kebejatan Nanai, memberitahukan Nano bahwa semua orang menjadikan hubungan mereka sebagai sebuah bahan taruhan. Namun Patch terkejut dengan reaksi Nano yang bersikap sangat tenang dan membuatnya mengurungkan niatnya untuk ikut campur lebih dalam. Di dalam sebuah loker, sebelum Nano dan Nanai berenak-enak, Nano bertanya berapa waktu yang sudah mereka habiskan bersama secara tepatnya. Dan Nanai menjawab sudah 3 hari, 3 jam, dan 31 menit. Setelah mereka berbincang selama 1 menit dan Nano meminta tambahan waktu selama 1 menit, dan setelah 1 menit itu habis, mereka memulai ritualnya. Sesaat setelah aksi enak-enak selesai, Jeng selaku panitia perjudian Nano dan Nanai menentukan prediksi siapa yang paling mendekati atau bahkan tepat dalam menebak. Tidak disangka, di tengah mereka sedang membuka prediksi, Nano datang dan mengatakan dia akan membantu Jeng siapa pemenangnya judi antara dirinya dan Nanai. Sontak membuat mereka semua menjadi kikuk dan bingung mau berbuat apa. Di luar dugaan, pemenangnya adalah Nano sendiri yang memasang taruhan dengan prediksi 3 hari, 3 jam, dan 33 menit. Membuat Nanai sangat terkejut dan bingung dengan apa yang sedang terjadi dan merasa dirinya dipermainkan oleh Nano. Masih di hari yang sama, karena peristiwa tadi yang membuat dirinya tidak fokus dan malah ingin memperkosa Nano di toilet sekolah. Namun ketika akan mengeluarkan terongnya, dia merasa aneh dan bingung karena terongnya tidak bisa berdiri dan dia sama sekali tidak bisa terangsang. Membuat dirinya sangat marah dan memutuskan hubungannya dengan Nano di depan semua orang. Seperti biasa, Nano memainkan aktingnya di sini. Dia seakan-akan merasa bersedih dan tidak ingin berpisah dengan Nanai. Namun Nanai malah membuat-buat alasan yang tidak masuk akal agar dia tetap bisa putus dan keluar dari tanggung jawab seperti yang sering dia lakukan kepada siswi-siswi yang dia hamili. Dengan ciri khas tertawanya, Nano mengejutkan Nanai dan berkata bahwa tindakannya tadi adalah tindakan yang dia inginkan darinya, seperti gadis-gadis lain yang dia bodohi. Menangis, meratap, dan berputus asa. Dan hanya melihat Nano sebagai benda, bukan seorang wanita yang patut dihargai. Dan di sini Nano berucap setelah ini Nanai akan merasakan sesuatu. Di sebuah kantin, Patch menghampiri Nano dan mengatakan jika Nano adalah gadis yang aneh, tidak sama dengan gadis lain yang pernah dipacari oleh Nanai. Patch juga berbicara bahwa ketika pertama kali dia hamil, dia sadar Nanai tidak akan bertanggung jawab dan sudah meminum pil aborsi namun tidak berhasil dan memilih merawat jabang bayinya sendirian. Memang benar-benar bejat. Belum puas setelah diperingati Nano, Nanai masih melanjutkan kegiatan bejatnya, namun ketika dia akan membuka bajunya, si wanita malah berteriak dan lari. Di sanalah Nanai mulai sadar bahwa ada yang aneh dengan perutnya. Ketika di rumah, orang tuanya merasa aneh dan menanyakan kepadanya kenapa dia memakai jaket di dalam rumah. Dengan gampang dia berdalih karena cuacanya dingin. Ketika sedang makan, dia merasakan makanan yang dia makan terasa aneh dan membuatnya sangat mual hingga memuntahkannya kembali. Hingga pada keesokan harinya, ketika dia sedang berada di kelas, dia tiba-tiba merasakan mual dan muntah di depan teman-temannya. Dan di sanalah Jeng melihat perut Nanai semakin membesar, yang membuatnya menjadi temperamen dan marah-marah tidak jelas. Ketika akan melakukan perbuatan enak-enaknya lagi,
Di sini Nanai mendapati jika perutnya menjadi sangat besar dan sekali lagi membuat lawan mainnya kabur dan berteriak histeris. Karena penasaran, Nanai akhirnya pergi ke dokter dan dia mendapati jika di dalam perutnya terdapat sebuah janin dan dia dinyatakan positif hamil, bahkan usia kandungannya sudah 15 sampai 16 pekan. Mulai dari sanalah rumor tentang dirinya hamil dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Ditambah dengan rekaman video yang memperlihatkan bahwa Nanai sendiri yang mengaku bahwa dirinya sedang hamil, langsung saja menjadi bahan tertawaan teman-temannya dan berkat kehamilannya inilah, dia tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai ketua OSIS di tahun depannya. Kehidupannya berputar sangat cepat. Dari seorang siswa berprestasi, dibanggakan sekolah menjadi seseorang yang berada di titik terendah dalam hidupnya, harus menahan malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah situasinya yang kalut bin amburadul semrawut, dia diusir oleh kedua orang tuanya dan tidak boleh kembali ke rumah sebelum masalah yang dia timbulkan selesai dan tidak membuat malu orang tuanya lagi. Di sanalah dia merasakan bagaimana Tuhan membalas perbuatannya. Dan dia akhirnya merasakan juga bagaimana perasaan para siswi yang dia hamili dan kemungkinan juga diperlakukan sama oleh para orang tuanya, bahkan bisa lebih buruk dari yang dia alami sekarang. Setelah diusir oleh ayahnya, dia lantas pindah ke sebuah kamar sewaan dan harus menjalani proses kehamilannya sendirian, tanpa siapapun di sampingnya. Tidak ada teman, orang tua, bahkan dirinya sendiri membenci jabang bayi yang sedang dikandungnya. Nekat mencoba meminum pil aborsi, namun usaha yang dia lakukan gagal dan membuat Nanai malah muntah darah dan merasakan sakit luar biasa pada perutnya dan usahanya untuk menggugurkan kandungan gagal total. Ketika hendak menusuk perutnya dengan pisau, dia mendengar seseorang mengetuk pintunya dan dia melihat sebuah surat kaleng yang berisi, "Kau tahu bagaimana kau bisa hamil dan siapa gadis yang bersamamu sebelum kau hamil." Setelah melihat pesan misterius tersebut, dia tersadar sesuatu dan pergi ke sekolahnya dengan menyamar sebagai ibu hamil, lengkap dengan setelan dress panjang, wig, dan topi. Bertanya kepada Nano apa yang dia lakukan kepadanya hingga dia bisa hamil. Namun Nano tidak memberikan jawaban apapun, malah berkata bahwa hubungan mereka hanyalah hubungan yang santai dan mereka sama-sama menikmati pada masa itu. Dan Nano pun meninggalkan Nanai di sana sendirian dengan kebingungannya. Di tengah perjalanan pulangnya, Nanai bertemu dengan Patch dan di sana dia mengungkapkan jika dia sangat meminta maaf dengan perbuatan masa lalunya. Dan sekarang dia menyadari bagaimana pedihnya perasaan ditinggalkan ketika dia sedang butuh-butuhnya. Dengan besar hati, Patch memaafkan Nanai dan mendoakan semoga semua berjalan lancar hingga hari melahirkannya tiba. Bukannya membuangnya sesuai dengan permintaannya, dokter kandungan yang mengoperasinya malah memberikan bayinya kepada Nanai dan bersikeras bahwa jika dia ingin menyingkirkan bayinya, maka dia harus melakukannya sendiri. Benar saja, ketika dia hendak mencekiknya, Nanai mengurungkan niatnya dan menyadari bahwa tindakannya salah dan memilih untuk merawat anaknya dan What the fuck? Tapi bentar, emang cowok bisa punya ASI gitu? Kan lanjut. Ya udah lanjut. Di tengah menyusuinya, Nano datang dan Nanai meminta apakah mereka bisa kembali bersama dan berjanji akan berperilaku baik ke depannya. Namun Nano menolak dan dia ke sana hanya berniat untuk mengunjunginya dan membawakan dia hadiah. Setelah selesai menghukum pendosa pertama, ketika hendak pergi dari sana, dia mendapati sebuah foto dirinya tersebar dan menuntunnya ke lantai paling atas yang dimana di sana terdapat sebuah tulisan "See you soon". Dan film pun selesai. Itu dia alur cerita film Nano pada episode pertama yang mengangkat cerita laki-laki yang bisa hamil karena dosanya. So, gimana di filmnya? Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. So, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan serial Nano lainnya.